Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang konsep evaluasi kinerja untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis perilaku dan evaluasi kinerja. Dengan dasar berlaku Bapak Husnul Fikri. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Pertama saya Valentina Kinski. Dan saya Fadlan Bidi. Dan saya Daya Kandi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep evaluasi kinerja. Menurut para ahli, menurut riset Stoltenberg dan Shaw bahwa evaluasi kinerja merupakan suatu proses di mana kontribusi karyawan terhadap organisasi dinilai dalam satu periode tertentu. Yang kedua, menurut Hadari Nawawi, penilaian kinerja sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia dalam proses pengamatan atau observasi terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh seorang pekerja. Yang ketiga, menurut Pak Yoman Simanjuntak yang menyatakan evaluasi kinerja adalah penilaian pelaksanaan tugas performance seorang atau kelompok atau unit kerja organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, evaluasi kinerja dapat dikatakan sebagai suatu sistem dan cara penilaian pencapaian hasil kerja individu pegawai, unit kerja maupun organisasi secara keseluruhan. Nah, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Di samping itu juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal prosedur atau penentuan timbangan. Nah, ada 3 aspek penilaian dari evaluasi kinerja. Yang pertama adalah kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode teknik, dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dengan pengalaman serta pelatihan yang diperoleh. Yang kedua, kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke dalam bidang operasional perusahaan secara menyeluruh. Yang pada intinya, individual tersebut memahami tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan. Nah, yang ketiga adalah kemampuan hubungan interpersonal, yaitu antara lain untuk bekerja sama dengan orang lain, memotivasi karyawan atau rekan, dan melakukan negosiasi serta yang lainnya. Kemudian ada tujuan evaluasi kinerja. Tujuan dari evaluasi kinerja ini adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan, terutama bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan. Kemudian bila terjadi keterlambatan harus segera dicari penyebabnya, diupayakan mengatasinya dan dilakukan percepatan. Selanjutnya, tujuan evaluasi kinerja. Yang pertama, mengidentifikasi kemampuan dan kekuatan karyawan. Yang kedua, mengidentifikasi potensi perkembangan karyawan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi bagi perkembangan karyawan. Yang keempat, untuk membuat organisasi lebih produktif. Yang kelima, untuk memproteksi organisasi dari tuntunan hukum perburuan. Yang keenam, untuk memberikan data bagi kompensasi karyawan yang sesuai. Lalu materi berikutnya, manfaat evaluasi kinerja. Yang pertama ada sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi, pemberhentian dan besarnya balas jasa. Yang kedua, untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, sebagai dasar mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam perusahaan. Yang keempat, sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan efektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja, dan pengawasan. Lalu ada sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang ada di dalam organisasi. Lalu sebagai kriteria menentukan seleksi dan penempatan karyawan. Sebagai alat memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan,
Yang terakhir, sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas atau job description. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai metode evaluasi kinerja. Yang pertama itu ada rating scale. Teknik ini merupakan metode evaluasi di mana evaluator memberikan faktor kinerja dalam skala internal. Yang kedua itu ada critical incident, yaitu teknik ini mengevaluasi perilaku yang menjadi kunci dalam pembuatan perbedaan antara menjalankan pekerjaan secara efektif dengan tidak efektif. Yang ketiga, bulletin essay. Teknik ini memberikan evaluasi kerja dengan cara mendeskripsikan apa yang menjadi penilaian terhadap kinerja individu, tim maupun organisasi. Yang keempat, standar kerja, yaitu penilaian kinerja yang membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan atau tingkat output yang diharapkan. Yang terakhir yaitu peringkatan. Ini merupakan teknik merupakan metode evaluasi yang menyusun atau rank order pekerjaan dari terbaik ke terburuk. Metode penilaian prestasi kerja pada dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penilaian secara kebetulan, tidak sistematis dan sering membahayakan. Yang kedua, metode tradisional dan sistematis yang mengukur karakteristik individu, sumbangan karyawan kepada organisasi atau keduanya. Yang ketiga, penilaian berdasarkan pada tujuan yang diterapkan bersama dengan menggunakan manajemen.